Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bisa Pak. dengar suara saya, Pak? Ya, dengar. Oh iya. Gini, Pak. Ini sebenarnya eh, ya siapa tahu mungkin Bapak ada eh, preferensi atau referensi atau ada informasi lain. Karena sebenarnya ini kita mau mengadakan apa ya, fasilitas baru untuk WhatsApp chat bot, Pak. Nah, kita itu sudah melakukan apa ya, evaluasi ke beberapa apa ya, screening beberapa vendor ya Pak. Iya, Sorry Pak. Nah, kita udah ada sebenarnya kecenderungan mau kemana. Cuma saya mau diskusi sama Bapak. Siapa tahu Bapak ada informasi lain yang mungkin kita tidak tahu dan itu mungkin bisa membantu gitu Pak. Boleh ya Pak ya? iya boleh. Oke, siap siap. Saya share screen dulu Pak. Boleh, Sebentar. boleh. Iya, silakan. Nah, ini nasi goreng seafood ada promo dari harga 3.000 Uber cepet aja ini. Nah, saya mau presentasikan sedikit tentang flow-nya Pak ya, overview. Karena ini juga masih kita apa ya, eh, sorry, sorry Pak, sebentar. Ini apa ya? Oh, samain. Seafood. Oke. Sorry Pak. Sorry, sorry. Nah, bisa dengar saya kan? Bisa lihat screen saya Pak? Bisa, bisa. Oke, sorry Pak ya ganggu aktivitasnya nih. Nggak apa-apa, silakan. Jadi sebenarnya kan kita mau bikin satu aplikasi chatbot yang flow-nya itu sebenarnya ada satu itu cek jadwal dokter melalui WhatsApp Pak ya. Terus buat janji dokter, temukan Volley dan berbicara dengan customer. Yang terakhir adalah mengetahui lokasi. Cuma yang berelasi dengan AI-nya atau chatbotnya itu sebenarnya hanya di poin 2 dan 3. Karena di sini pertama mereka akan mengambil dari sisi informasi diagnosa secara umum. Baru nanti diarahkan nanti bisa ke poli apa atau ke dokter mana. Yang ujung-ujungnya adalah harapannya membuat satu appointment. Nah, kalau yang ini kan ibaratnya sebenarnya statik sih. Pilihan-pilihannya kondisional yang bisa statik gitu. Nah, kecuali untuk nomor 2 tadi buat janji dengan temukan poli. Kalau Bapak bisa ini sebentar saya informasi. Ini karena ini juga saya baru di-share. Bagian pertama ini menu utamanya. Yang tadi ya ada 1 sampai 5. Kemudian ini nah kalau dia masuk dari sini ini akan mengarahkan ini breakdown itunya, Pak. Oke. Mm-mm. Rame banget di situ. Iya, tapi masih bisa kan, Pak? Halo, Pak? Iya, oke. Nggak apa-apa. Minimal 10.000. Saya transfer 15.000. Oke. 13 Oke, saya transfer langsung ya. Bentar ya, malu Pak. 13, ada 14 juga. Rame di sini. Rame banget. Iya. Mohon maaf ini ya, saya kurang kaya. Nah, intinya adalah ya itu tadi saya ulang Pak ya, ada 5 proses yang nanti ini prosesnya masih terus kita godok dulu. Jadi yang berelasi dengan AI itu sebenarnya nanti saya akan buatkan ini flow-nya supaya nanti bisa integrasi dengan HIS-nya seperti apa Pak ya. Iya, Karena nanti iya. ada integrasi jadwal, kemudian appointment. Sebenarnya ini LMS versi WhatsApp sih Pak, kalau saya lihatnya. Karena dia bisa bikin appointment dan bisa mereschedule. Sebenarnya secara integrasi kita sudah ada Pak ya. Karena yang terakhir kan yang dikirim dari LMS itu bisa reschedule. Cuma reschedule-nya itu kan di-trigger dari LMS Pak ya. Iya, kalau dari kita kan sebenarnya sudah ada sejak dulu untuk reschedule sama pembatalan sih. Ada di dashboard. Cuma LMS baru Karena saat ini. jadi belum ada kemarin Pak. Dan sekarang Iya, seingat saya terakhir kayaknya sudah disediakan deh sama timnya LMS. Nah, tapi setidaknya karena ini fokusnya di HIS, nah, fasilitas itu sudah ada. Jadi ini bisa langsung diintegrasikan nanti Pak ya. kalau
kita sih paling sediakan API-nya aja ya, karena kan katanya chatbotnya kan dari vendor ya. Betul betul Pak. Ya, Betul. Nah, paling sama sih sebenarnya nanti. Nanti paling di fasilitasnya di chatbot ini ada namanya OCR Pak. Tambahannya jadi memudahkan apa ya, sistem atau kita ya. Jadi dari KTP itu bisa diekstrak informasi apa yang didapat gitu Pak. Supaya data-data di KTP-nya didapat dan langsung otomatis disimpan ke sistem kita. Itu paling Pak sekilas kaitan dengan flow-nya. Nanti ini saya share ke Bapak deh. Nah, sebenarnya saya mau boleh, boleh. fokus yang ini Pak, yang AI. AI itu kita udah seleksi ada 4 nih Pak yang masuk. Mulai dari Yellow Messenger ini, kemudian ada Lena AI, kemudian ada Kata AI, kemudian AG. AG ini, AG itu apa? Astra Grafia ya. Oh, anti gravity Pak. Oh, anti gravity. Anti gravity tapi sebenarnya dia berasosiasi ke kata AI Pak. Oh, Ibaratnya ya kayak apa ya, resellernya atau apanya. Nah, ini akhirnya kita memang nggak milih ini karena apa ujungnya ke sini juga Pak. oh, Nah, harganya sama kalau ya. mereka agak lebih di up ya Pak. Hmm. Itu di sini, oh agak mirip ya. Ya kan mirip ya. Agak mirip. Nah, saya nggak tahu itu mereka. Nah, Yellow Messenger ini vendor kita, vendor yang rencananya tapi dari India, tapi di sini coba ada kayak apa ya, Cabangnya ya. distributor Oh, Pak, dia distributor. Oke. kerjasama sama apa kemarin, ada satu vendor. Hmm. Oh, ada additional cost-nya kalau ada 10.000 push notification ya. Sorry Pak, nggak jelas tadi. Ada additional cost-nya itu ya, 10.000 push notification. Nah ini ya kayak gitu-gitu paketnya rata-rata seperti itu sih Pak. Hmm. Ini untuk Yellow Messenger. Yang kalau kita bagikan jadi dua, pertama yang bisa mungkin concurrent atau yearly. Nah kalau ini yang one time di proses development. Jadi semua vendor ini sama polanya seperti itu. Nah kalau dari Yellow sendiri itu yang annually-nya itu 300. Nah untuk yang one time-nya ini 40 ya. Nah sedangkan di Lena yearly-nya 264, one time-nya itu ada di 33 dan 28. Oh, oke, Gitu. oke. Kemudian kata AI ini one time-nya ada di 180. Oh lumayan juga ya. Oke. Iya one time-nya 200. Nah kalau AG ini karena sama dengan kata AI kita skip aja. Nah ini kaitan dengan pricing-nya Pak. Dari beberapa vendor ini Pak, kira-kira Bapak ada informasi nggak Pak? Atau dulu pernah diskusi atau gimana Pak? Belum Kalau sih, saya saya belum ada pribadi, sih. saya milih ini sih Pak. LN ya. Lena. Pertama dia memang di develop lokal ya Pak ya, di Indonesia. Kalau yang Yellow ini di India. develop di India. Hmm, Jadi kalau ada apa-apa repot juga kita. betul, betul. Nah ini engine-nya ini kebetulan dibentuk ya lokal yang artinya kita gampang lah kalau misalnya ada apa-apa. Dan produknya itu hampir sama sih semuanya. Variasinya di situ sih Pak. Jadi mekanisme costingnya mirip-mirip semua ya. Sama, beda-beda ya namanya Cuma itunya jumlahnya tadi. aja yang nominalnya aja yang beda ya. Oke. Kalau kita lihat totalnya ya hampir mirip-mirip juga sih. Nah, cuma tadi karena dia sama, ya saya berpikir apa ini sih, saya cenderungnya ke sini. Dan secara konsep framework-nya itu agak lebih mirip dengan kebutuhan kita sih. Tetapi interaksinya itu AI-nya itu kita yang definisikan dia no problem ya. Iya, itu benar Pak.
Jadi kosakatanya, kamusnya itu kita bisa tambahkan. Soalnya Kita kan custom. gini, kan kalau bisnis prosesnya kita kan agak ribet itu untuk bikin satu appointment itu interaksinya bolak-baliknya itu stepnya cukup panjang. Nah Mm-mm. itu akan mempengaruhi additional cost-nya per push notification itu. Nah itu perlu dicari yang paling murah sih. Oh, oke oke oke. Iya Karena iya. kan misalnya gini, kalau misalnya kita mau buat registrasi aja bolak-baliknya itu chatnya itu sudah 5 kali sampai 10 kali, nah itu per pasien bisa 5 kali 10 kali itu mempengaruhi yang push notification itu, dan perlu diperkirakan nanti sebulannya berapa pasien. Dan Hmm. yang kedua paling nanti kita perlu identifier rumah sakitnya, jadi kita mau mendaftar kemana sih. Betul betul. Mm-mm. Kalau itu iya. Uh-uh. Karena ada di poin terakhir di sini memang kita harus mengelompokkan ya identifier rumah sakit itu di sini. Jadi nanti semua memang diarahkan ke satu satu akun. Begitu udah spesifik mau ke rumah sakit mana, nanti itu diarahkan ke sub akunnya. Jadi nanti CS-nya dari rumah sakit itu bisa langsung interaksi dengan pasiennya. Berarti dia di awal sudah milih rumah sakitnya mana dulu ya? Betul, ada beberapa kondisi memang diminta. Contoh ini bicara dengan customer, itu disuruh milih Oh, mau ke rumah sakit mana. Tapi kalau misalnya yang kaitan dengan buat janji ataupun temukan poli, nanti ini berdasarkan informasi yang didapat melalui diskusi itu, Pak. Kalau memang nanti itu kesimpulannya nanti diarahkan mau disuruh ke cabang yang mana gitu. oke, milih cabang kemana dulu? Misalnya saya milih Tangerang, kemudian baru nanti ditawarin dokternya atau keluhannya apa, Betul, gitu. betul, betul. Atau langsung milih dokter atau keluhannya apa dulu? Terus kan kalau menemukan poli artinya dia kan belum ada preferensi, Pak ya. Iya. Nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaannya sih, Pak. Ada breakdownnya. Nah itu banyak tuh, berarti bolak-baliknya 10 tuh kayaknya, lebih ya. Hmm. Jadi misalnya opsi gitu kan, kita tawarin opsi, terus nanti dijawab gitu kan. Terus nanti kita tawarin nextnya apa gitu. Nah itu kayaknya bolak-baliknya kayaknya panjang tuh. Itu ada berapa coba? Hmm, yang pertanyaan, sorry Pak ya, yang Uh-uh. saya Yang pertanyaan, misalnya ada diskusi dua arah antara bot dengan pasien. Setiap diskusi itu dihitung. Oh iya kan push. Oh, chatnya berawal dari Kan waktu customer. waktu Itu nggak dihitung. Oh, botnya nggak dihitung menjawab Pak. itu kan push. Kalau kita kirim push notification ke Nah pasien, itu perlu diklarifikasi tuh. pasiennya lagi nggak Karena ada apakah sertifikat, apakah tiba-tiba ini menjadi dikirim satu push atau enggak? reminder Ya untuk kan? kirim Jadi promo semakin ke panjang tentu semakin mengurangi kuotanya. Oh Pak, yang dibayar itu kalau dia yang diskusi enggak Pak, enggak masuk pembayaran. Yang ada disebut di charge itu kalau notifikasinya yang diinisiasi dari sistem atau kita Pak. Itu yang Oh, hitungannya. kayak promo gitu ya, kayak Betul promo Pak, atau message gitu ya. betul. Atau Oh, reminder yang gitu-gitu, ya mungkin itu di charge. Tapi kalau diskusi dengan robot itu sendiri atau sistem itu enggak. oh, oke 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 oke. Berarti no problem ya. Kalau semakin panjang no problem berarti. Betul Pak. Nah ini makanya di sini peluang pertanyaan itu banyak dan ini memang masih coba kita fixkan. Nanti saya coba bikin flow-nya supaya nanti lebih apa ya, lebih terlihat secara besarannya Pak ya. Dan di titik Oke mana oke. bicara dengan his gitu Pak. Nah, saya balik lagi ke sini Pak ya. Karena Boleh ini ya silakan. Bu Hani menyarankan masuk ke budget IT Pak. Makanya saya agak mulai hati-hati nih. Halo Bu Hani, apa kabar? Halo Bu Hani gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian, nah tapi secara ini memang nggak ada ini Pak ya. Saya karena mungkin sebelumnya Bapak pernah diskusi sama tidak ada masalah Pak ya dengan vendor-vendor yang kita sudah seleksi ini. Memang kalau terkenal sih yang ini sih Yellow Messenger sih. Cuma Hmm. kalau yang lain-lain ini Lena ini saya baru dengar. Tapi kalau dia lokal sih lebih bagus lagi sih.
Oke, oke. Karena custom-nya itu lebih enak jadi Lebih karena enak, lebih lebih cepat. membumi, Pak, ya? Iya, lebih cepat dan nanti komunikasinya akan lebih mudah karena pakai bahasa Indonesia. Ya, 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 oke, Dibandingkan nanti siap. sama India, malah nanti soalnya India itu kadang-kadang bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu apa namanya fasih juga sih. Banyak yang fasih tapi kadang-kadang kalau di tingkat operasional kadang-kadang Hmm, berantakan juga. nggak kena ya, Pak, itu bahasanya, Nanti nggak kurang pas. nyambung. Betul, betul, betul. Oke, siap, siap. Atau Bapak ada masukan lain, Pak? Eh enggak sih, paling nanti saya perlu pelajarin ini aja dulu, termasuk workflow-nya tadi ya. Oke, Eh Pak. kalau sebenarnya kalau Pak Lamsar lebih deskriptif, lebih informatif gitu ya, itu nanti yang flow-nya tadi dibikin kayak seperti Flowchart itu, Pak, ya? chatbotnya, dalam bentuk chatbotnya gitu. Jadi coba tadi yang tadi Pak, dokumen Mm-mm. satunya. Oke. Nah, ini mungkin Pak Lamsar sudah bikin kayak kronologisnya, skenario skenario apa namanya percakapannya seperti apa, biar nanti vendornya juga lebih paham sih. Oke, oke, oke. Jadi misalnya di sebelah kiri itu apa namanya ya seperti kronologis kalau kita chat biasa gitu. Jadi dari user nanti bubble-nya dari kiri misalnya. Terus nanti jawabannya yang diharapkan dari AI apa gitu. Oke, oke. Jadi udah langsung teknisnya juga itu, Pak, ya? Jadi Gimana? dalam bentuk kronologis sehingga nanti vendor akan lebih mudah mengerti juga sih. Kan khawatirnya kadang-kadang ini proyek ini berlangsung jadi lama, jadi molor itu karena requirement kita nggak terlalu jelas. Nah, Definisinya kalau itu kita ya. kalau kita requirementnya perjelas, tentu mereka akan lebih cepat untuk developmentnya. Jadi misalnya ada Oke. bubble dari kiri, hai gitu kan, nanti dijawab AI, ada yang apa yang bisa kami bantu gitu. Misalnya terus nanti ada keterangannya, ketik satu untuk apa, ketik dua untuk apa gitu. Oke, oke. Bisa, bisa, bisa juga sih. Jadi memang rada panjang sih. Nanti tapi pakai apa namanya? Pakai Excel juga nggak masalah. Mm, 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 mm. Nanti saya kasih contoh deh, kita bikinnya pakai Excel semudah apa gitu. Boleh, Pak, boleh di-share. Uh-uh. Thank you, Pak. Pakai Excel aja, nggak usah terlalu rumit gitu kan. Tapi skenario nya kita sudah tahu gitu. Oke, oke. Karena ini memang tadi masih lebih ke poin-poinnya ya. Kalau udah diskusinya itu masih belum terlihat ya, Pak, ya. Betul, ini kan requirement-nya kan apa gitu kan. Tetapi kadang-kadang ini belum tergambar bagaimana kondisi realnya di chatbotnya gitu. Nah kadang-kadang itu jadi bolak-balik lagi antara vendor sama kita karena kita nggak terlalu jelas. Nah tetapi kalau kita sudah definisikan beberapa skenario nya, chatnya seperti apa, mereka akan lebih mudah paham sih. Hmm, oke. Siap, siap. Masukannya bagus, Pak. Iya, nanti saya kasih contoh ya, kasih contoh pakai Excel. Oke. Siap, siap. Siap, siap. Oke. Selain itu ada lagi nggak, Pak, ya? Atau gini, Pak Lamsar bikin satu sheet lagi di flow chat tadi, dokumen flow Oh, chat. Nah, dibikin satu sheet. Nah, coba sebelah kiri ditulis pasien gitu. A0 A1 pasien. Nah, B yang di B misalnya hai gitu. oh, oke. Nah, Ini terus udah. jawabannya nah di situ di B2 nah ditulis halo selamat siang apa yang bisa kami bantu gitu. Hmm, Terus nanti di C2 itu ditulis ini ini ya parameter, Pak, ya. boleh boleh parameter apa yang bisa kami bantu gitu. Oke. Itu contoh aja. Terus kemudian C2 ya C2 C2 bot. Enggak, C2 bot. Nah,
Kemudian A3 Oh, pasien, saya ngerti sekarang betul, Pak. Ya, tadi seperti pasien. chatting WhatsApp biasa gitu ya, Pak ya? Betul. Nah, nanti yang misalnya B1 itu putih, yang B2 warnanya hijau. B2 itu kasih warna hijau. B2 kasih B2. warna backgroundnya hijau. Contoh ya, Pak. Coba hijau. Hijau muda aja, hijau muda. Hijau muda. Nah, kemudian yang B1 mungkin kuning. Kuning muda. Kuning atas ya, atasnya. Iya, iya itu orange ya. Nah, contohnya begitu. Nah, kemudian Gitu, Pak ya. Misalnya dibuat gini ya. betul misalnya. Nah, yang di B2 itu coba yang word wrap aja. Ya, boleh begitu. Pokoknya dibikin begitu, Pak. Seterusnya gitu ya. Jadi dari B2 itu sudah kasih opsi apa yang bisa kami bantu. Ketik 1 untuk pendaftaran, ketik 2 untuk jadwal dokter misalnya. Oh, oke, oke, oke. Jadi Asumsi. B2-nya itu diperlebar ke bawah aja, diperlebar ke bawah aja. Nah, nanti di word wrap. Nah, Contohnya, Pak ya, pilih arahnya asumsinya. nah betul, boleh begitu. Nah, dari skenario ini kan nanti bisa apa namanya Pak Lamsar bikin gitu kan, sehingga nanti vendor itu sudah langsung ngerti interaksinya seperti apa, keywordnya apa. Jadi di pasien B1 itu, kolom B1 itu bisa aja nanti diisi apapun, karena kalau pasien itu belum pernah berinteraksi sebelumnya dengan bot, maka selalu jawabannya adalah B2 misalnya. Ya, ya, ya. Kurang lebih begitu sih. Oke, siap, siap. Nanti saya cobain diskusi lagi dengan Ibu Hani. Kita lengkapin. Memang lebih lebih apa ya, lebih clear jadinya. Lebih clear. Jadi yang kolom B itu adalah eh, teks percakapannya. Sedangkan kolom A sama kolom C itu aktornya siapa? Aktornya apakah pasien, apakah bot gitu. Oke, siap. Ada lagi Kak, Pak? Kurang lebih begitu sih, Oh, Pak. Nah, untuk interaksinya itu tadi memang perlu didiskusikan dulu dengan Bu Leona sih, apakah sudah cocok percakapannya atau belum gitu loh. Kadang-kadang beliau kan punya pandangan yang rada-rada saklek gitu. Saklek itu maksudnya spesifik gitu loh. hmm. Oke, oke. Saya pikir pencapaian aja karena mintanya laporan pencapaian. Ada lagi Kak, Pak? Nah, dengan yang flow tadi itu ketahuan sih. Jadi berapa step yang diperlukan interaksinya. Nah, makanya yang tadi saya perlu ngomong, perlu konsultasi dengan Bu Leona itu karena jangan sampai nanti jadi terlalu panjang. Hmm. Oke. Ya, Jadi apakah bisa straight gitu, straightforward misalnya pertama kali yang dipilih adalah opsinya apakah mau telekonsultasi atau membuat appointment misalnya. Hmm. Bukan milih Ya. rumah sakitnya dulu ya, belum ya, tetapi karena kita harus tahu apa sih kebutuhan pasien ini apa gitu loh. Apakah dia memang mau telekonsultasi atau bikin appointment yang walk in gitu. Baru nanti yang terdekat, rumah sakit yang terdekat dengan Anda apa? Satu 2 3 gitu. Jadi Ya. kayak interaksinya tuh kayak kita ngobrol dengan manusia biasa gitu. Jangan terlalu saklek gitu. Kalau ini kan seolah-olah pasien diarahkan dulu. Tetapi sebenarnya pasien tuh bisa berangkat dari mana aja. Mungkin dari keluhannya dia dulu misalnya, atau dari dia kebutuhannya mau apa dulu gitu, mau radiologi atau apa gitu, kurang lebih begitu sih. Sebenarnya itu udah masuk di sini sih Pak. Ada satu sub proses lagi. Tapi tadi udah bagus sih Pak ini. Ini bisa lebih 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 teknis banget, bagus. Mantap Pak. Nggak terpikirkan tadi.
Oke, Pak. Oke. Paling itu dulu, Pak. Kalau nanti ada masukan di info, Pak ya. Boleh, boleh. Tapi saya minta tahu ini juga sih. Minta tolong apa namanya? Supaya saya bisa baca lebih detailnya seperti apa sih. Tapi ini yang kita kira nanti yang temporer dulu, Pak ya, karena bergerak juga masih Oh, sambil nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. kita selesaikan. Nggak Oke. apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti Bapak kan kita nggak tahu nih ya, informasi ke Bapak mungkin agak lebih pasti ada ya informasi-informasi ataupun cara Bapak mendapat informasi kaitan dengan vendor ini pasti beda lah dengan kita. Maksudnya gini, kalau mungkin Bapak ada kenalan atau bagaimana dengan kaitan dengan KKAI atau Lena yang mungkin proyeknya dari 10 yang dilakukan mungkin 7 yang berhasil, 3 gagal gitu kan. Kalau ada informasi seperti itu mungkin dibantu ya Pak ya. Nah, mungkin kita perlu tanya ke vendor mereka, ke vendor ini ya, ke 4 vendor ini, apakah mereka pernah menangani klien rumah sakit gitu. Perlu ditanyain sih. Karena kalau memang mereka pernah punya klien rumah sakit, kita perlu tahu juga sejauh apa yang pernah mereka buat untuk rumah sakit tersebut. Saya ini udah ya, ada ini. Ada ya? Sudah ada yang pernah ya? Lena ini pernah ya? Atau belum? Ternyata ada kemarin antara KKAI atau yang punya implement dengan rumah sakit itu vendor yang mana ya Pak? Yang pernah implementasi ke rumah sakit. Semua pernah. Si Lena pernah dia. Karolus. Oh Karolus. Oke. Si Elon juga pernah rumah sakit India. Oke. Dia linknya juga. Terus KKAI pernah? Kalau saya belum pernah. Oke, jadi tetap ya cenderungnya kayak Lena juga ya. Iya, Lena pernah dia ada Betsaida kalau nggak salah itu juga deh. Oke. Kayaknya udah pernah Pak. Nah, oke, berarti kita perlu tahu sejauh mana yang sudah pernah mereka buat. Jangan-jangan mereka pernah buat itu sekedar informasi yang sudah predefined ya. Kalau kita kan betul-betul live nanti. Live itu maksudnya kita ada API yang tektok dengan sistem kita, sehingga nanti langsung mendaftarkan dan datanya itu betul-betul live. Artinya kalau misalnya jadwal kita berubah ya nanti informasinya akan berubah. Nah, ini yang perlu kita ketahui dari mereka sejauh mana interaksi yang sudah pernah mereka lakukan dengan klien rumah sakit itu, apakah sudah sampai ke appointment online yang langsung live dari mesin to mesin, atau mereka follow up-nya masih manual oleh user gitu. Jadi kita perlu wawancara mereka dulu sih supaya kita yakin gitu ya. Sudah sih kemarin Pak. Jadi ini kita dapat ini setelah kita lakukan diskusi dengan mereka Pak. Oke. Ditanyakan aja sejauh mana mereka sudah lakukan ke rumah sakit itu klien mereka. Karena khawatirnya gini, kadang-kadang yang di AI ini datanya sudah predefined gitu. Bukan live data. Kalau kita kan nanti maunya live data kan. Kalau Lena, saya nggak tahu karena memang dari awal udah saya lihat agak-agak sesuai dengan kebutuhan kita. Memang sudah ya, mereka udah belum dari awal. Ada API kan Pak untuk kita bikin ini gitu. Saya bilang ada. Tinggal nanti kita sesuaikan kebutuhan aja Bu. Gitu. Oke. Paling nanti kita pakai API-nya dari LMS itu ya. Kita arahkan pakai API itu aja biar kompatibel. Cuma kan yang di LMS kan belum ada yang rawat jalan ya Pak ya, karena kan AI ini untuk yang rawat jalan Pak, bukan telekonsultasi. LMS rawat jalan loh? Udah ada API ke rawat jalannya Pak. LMS tuh rawat jalan? Rawat jalan itu masih di input manual Pak. LMS loh? Maksudnya manual gimana? Jadi mereka menginputkan, seingat saya ya, LMS itu menginputkan jadwal untuk rawat jalan. Yang tersamping itu kan baru telekonsultasi, Pak. Oh, iya. Oh iya, pantesan mereka hanya pasien umum ya, nggak bisa BPJS segala ya. Makanya itu paling nanti kalau kita
Kalau bisa yang rawat jalannya nanti Pak, karena Bu Feni udah minta untuk appointment via website corporate, itu sudah langsung terdaftar Pak di KIS. Oke, oke, oke. Itu Karena karena LMS memang mau menuju ke situ. iya sama Pak. Oh, berapa lama lagi? Kan kemarin ya kita pending kan Pak, karena supaya fokus ke apa itu yang bug-bug kecil mereka itu. Iya, belum selesai loh mereka loh. Mm-mm. Jadi time zone juga saya nggak tahu ini gimana perkembangannya, karena di Makassar sama Sorowako Oh, malah time zone kendala. ya. Masalah time zone ya. Iya Pak. Oke, oke. Oke. Oke, Paling baik. itu Pak. Mm-mm. Oke. Thank you Pak ya. Oke, Udah. sama-sama, Pak Lamsar. Ya, Ya, kasih ya, Pak. selamat Selamat siang. siang Pak. Ya, selamat siang.